Oke, perkenalkan saya Frankie. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya yang lain, anggota kelompok saya yang lain ingin mempresentasikan mengenai UAS manajemen proyek sistem informasi. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu para anggota kelompok saya. Ada Yudi David Ricardo, kemudian ada Rizky Mahendri, ada Felix Pandawa Manurung, dan juga Eko Muharyadi Ilham. Oke, langsung saja. Judul dari proyek yang kami rancang di sini adalah pembuatan web aplikasi stok barang pada Halutime Thrift Shop. Kita mulai dari background project, apa masalah yang kita temui, dan kemudian apa yang kita berikan, solusi apa yang kita berikan. Klien kita atau perusahaan yang dimana kita merancangkan sebuah proyek sistem informasi ini adalah Halutime Thrift Shop, di mana Halutime ini adalah salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang fashion, khususnya thrift ya, pakaian bekas. Nah, di sini Halutime beralamat di Perumahan Eden Park, Blok L 11 di Kota Batam, yang telah berdiri sejak tahun 2018. Kemudian saat ini kami menemukan masalah terkait dengan sistem stok barang pada klien yang masih dilakukan secara manual atau pembukuan setiap bulan, keluar masuknya barang, ordernya tiap bulan, berapa omset, itu masih dalam pembukaan secara manual. Maka dari itu dibuatlah sebuah sistem informasi manajemen agar operasional pada Halutime Thrift Shop dapat berjalan dengan baik, rapi, dan terstruktur gitu. Nah, maka dari itu kita merancangkan sebuah aplikasi berbasis website, aplikasi stok barang. Kemudian di sini ada tujuan dari kita merancangkan proyek ini adalah dengan adanya sebuah sistem informasi manajemen khususnya berbasis website pada Halutime Thrift Shop ini diharapkan bisa membantu proses operasional khususnya pada stok barang pada Halutime Thrift Shop ya. Sistem ini berisi beberapa fitur yang sederhana namun dapat sedikit membantu, karena di sini termasuk ada fitur stok barang, kita mengetahui jumlah barang keluar masuknya, kemudian barang yang tersedia kuantitinya berapa, kemudian mereknya apa, jenisnya apa. Nah, di situ juga siapa yang membeli itu juga ada, kemudian mengetahui juga riwayat order dan juga memberikan laporan. Kemudian scope project kita, di mana goals kita adalah proyek ini dapat memberikan layanan manajemen stok barang yang mudah, efisien, dan aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan serta keterlambatan proses pelayanan barang. Kemudian objektif yang kita lakukan adalah melakukan interview kepada pemilik thrift shop untuk mengetahui proses apa saja yang diperlukan, apa saja yang harus disiapkan dan dibutuhkan. Kemudian kita mengembangkan aplikasi website ini menggunakan pemrograman PHP. Kemudian goals yang lain adalah proyek ini akan menyediakan beberapa fitur khusus seperti fitur stok, kita melihat stok, kemudian ada notes, kemudian keluar masuknya barang, kita input barang, tambah atau kita hapus barang, juga memberikan keamanan juga, hak akses, ada sistem login di mana bisa terarah sesuai dengan hak akses, data pelanggan juga dapat terjaga kerahasiaannya. Kemudian ini ada beberapa service yang kita berikan dalam aplikasi ini, menampilkan stok, penagihan alur, ini mana di sini juga itu keluar masuknya barang, koneksi yang terkoneksi dengan jumlah stok. Jadi jika kita input barang keluar, nanti stoknya berkurang gitu. Kemudian juga yang terpenting di sini adalah laporan bulanan. Ini untuk mengetahui yang sebelumnya
dicatat masih secara manual, pembukuan secara manual pada buku di situ, mungkin dapat terjadi kekeliruan. Namun dalam rancangan sistem ini diharapkan tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahan penulisan. Jadi di situ langsung kita bisa cetak laporan apa saja barang-barang yang setelah selesai, apa yang di order. Nanti kita juga bisa menganalisa di situ. Kita bisa menganalisa jenis barang-barang apa saja yang lebih sering digunakan atau lebih sering dibeli gitu. Kemudian sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana aplikasi ini berjalan. Kita melakukan demo aplikasi. Ini adalah tampilan awal sistem login pada aplikasi website stok barang ini. Nah, di sini adalah login formnya. Kemudian kita juga merancangkan sebuah database ya di sini ya, untuk menampung semua data-data baik pelanggan, user ataupun barang-barang. Di sini kita siapkan sudah database-nya dengan PHP MyAdmin. Di sini kita merancang secara statik dulu ya, karena nanti diharapkan kedepannya aplikasi ini bisa digunakan secara langsung oleh pengguna itu dengan menggunakan layanan server cloud. Server cloud diharapkan karena pengguna kan tidak perlu menginstal hardware, tidak perlu membeli hardware, jadi kita cuma membeli layanan untuk kita bisa menggunakan server cloud ini ya, agar aplikasi ini kita bisa masukkan pada server cloud. Kemudian kita coba langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini kita ada notes, di mana di sini bisa memberikan catatan. Kemudian pada tab selanjutnya ini ada stok barang. Di sini menampilkan nama barang, jenis barang, merek, ukuran. Kemudian ini ada jumlah barangnya sisa berapa, ini berupa satuan atau apa, kita bisa edit dan juga delete. Kemudian kita juga bisa tambahkan barang, nama barang dan lain-lainnya. Kita juga bisa tambahkan lagi di sini untuk stoknya. Kemudian di sini ada transaksi data, di mana ada barang masuk, kita bisa tambahkan barang masuk. Jika di sini ada barang masuk lagi bertambah satu dengan nama barangnya, berarti di stok sini nanti akan bertambah lagi stoknya, seperti itu. Di sini juga kita bisa edit dan juga delete. Kemudian di transaksi juga ada barang keluar, sama juga di sini ada juga pembeli, nama pembeli, di sini penerima, ini keterangan terjual. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga kapan barang itu keluar, tanggalnya, berapa kuantitinya, nama barangnya apa, nama penerima barangnya siapa. Nah, di sini juga bisa edit dan juga delete. Namun jika di sini barang keluar ini ditambahkan, maka juga di stok barang ini dalam jumlahnya akan berkurang, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada untuk ekspor data, ini untuk laporan. Jadi kalau kita klik, dia bisa langsung, kita bisa print langsung, kita bisa buat ini menjadi PDF ataupun menjadi Excel. Jadi kita bisa menganalisa data di sini dari barang-barang apa saja yang terjual lebih banyak gitu ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dimaklumi. Terima kasih.